Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, yang terbaik dari Xiaozan bukanlah kekuatan serangan, tetapi pertahanan yang sangat kuat. Bahkan dengan kekuatan bintang 8 awal dia mampu menahan serangan bintang 8 puncak. Xiaozan, pertahanan Anda telah meningkat pesat, ucap Mollystrom. Dia sudah melakukan yang terbaik untuk menyerang Xiaozan. Tetapi Xiaozan tidak terluka sedikit pun dengan semua serangannya. Pertempuran selanjutnya giliran King Mu'er dan Ziyin. Hanya Zeni dan Jing Wusen yang tidak ikut dalam pertempuran ini. Meskipun keduanya berada di dalam Bahtera Tabut, tetapi kekuatannya masih bintang 7 menengah. Kekuatan seperti itu tidak dapat dibandingkan dengan bintang 8. Setelah melakukan pertandingan untuk waktu yang lama, seluruh kelompok berhenti dan memulihkan kekuatan. Sementara semua orang sedang duduk dengan tenang, tiba-tiba suara ledakan terdengar di luar. Apa yang sebenarnya terjadi, ucap semua orang bergegas ke geladak. Sesampainya di geladak, mata mereka semua menyusut. Mereka melihat dua bahtera yang sangat besar sedang menuju ke arah mereka. Apakah kita dikejar oleh seorang bandit hiu lagi? Di lautan ketiadaan ini siapa lagi yang memiliki dendam terhadap kita, ucap Xiaozan. Pada saat ini Xiaoyan juga keluar dari pagoda emas untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah itu dia melihat dua bahtera itu, dia mengerutkan kening, tetapi Xiaoyan menduga bahwa itu bukan milik bandit hiu. Saat bahtera itu semakin mendekat, perbedaan antara bahtera bandit hiu dengan bahtera ini sangat jelas. Kedua bahtera ini sangat mewah, tidak seperti bahtera bandit hiu yang kotor. Saudara Xiaoyan, sepertinya saya mengenali kedua bahtera ini. Biarkan mereka berhenti di sini dan berangkat ke benua Qianxing bersama. Apakah saudara Xiaoyan tidak keberatan, ucap Lindong yang berada di bahtera Wu. Karena saudara Lindong memiliki ide bagus seperti itu, maka saya tidak keberatan. Lebih baik memiliki sekutu daripada menjadi lawan, ucap Xiaoyan. Lindong menangkupkan tangan ke arah Xiaoyan, setelah itu dia bersama dua saudaranya terbang menuju salah satu bahtera-bahtera yang datang. Terlihat sosok wanita cantik sedang duduk dengan tenang. Dia memegang cangkir teh dan menyesapnya dengan lembut. Nona Ding Yue, lama tidak bertemu. Bagaimana kabar Anda, ucap Lindong. Saat mendengar suara ini, sosok wanita cantik yang bernama Ding Yue segera berdiri. Lindong, kenapa Anda berada di sini, ucap wanita cantik itu yang ternyata bernama Ding Yue. Ketika melihat Lindong, wanita itu berlari dan memegang tangan Lindong. Nona Ding Yue, banyak orang yang memperhatikan kita. Saya mohon jangan bersikap seperti ini, ucap Lindong. Ding Yue sama sekali tidak memperdulikan kata-kata Lindong. Dia terus menempel seperti gadis kecil. Lindong dengan lembut melepaskan genggaman Ding Yue. Setelah itu dia berkata, Nona Ding Yue, apakah Anda memiliki masalah, tanya Lindong. Ding Yue mengangguk lalu berkata, saya berhasil menemukan keberadaan Void Unicron. Tetapi saya tidak memiliki pasukan untuk menangkap Void Unicron itu, ucap Ding Yue. Void Unicron itu adalah makhluk hidup di kehampaan. Mereka memiliki kekuatan rata-rata sekitar Daosian bintang 2. Dengan kekuatan Anda, bukankah Anda dapat menangkapnya dengan mudah, ucap Lindong. Tetapi Unicron kali ini sangat kuat, bahkan saya tidak sebanding dengan kekuatannya, ucap Ding Yue. Mendengar ini Lindong segera menunjuk ekspresi serius. Dia memandang Ding Yue lalu berkata, mungkinkah yang Anda temui adalah Unicron putih, tanya Lindong. Ding Yue menganggukkan kepalanya lalu berkata, ya, Unicron yang saya temui di lautan ketiadaan ini adalah Unicron putih yang sangat langka. Jika itu dijual maka setara dengan 50 juta koin emas, ucap Ding Yue. 50 juta koin emas, Xiaoyan yang mendengar ini matanya segera bersinar.
Sekarang yang paling dibutuhkan oleh Xiaoyan adalah koin emas. Untuk dapat melintasi benua lain Xiaoyan harus menyiapkan puluhan juta koin emas. Oleh karena itu saat mendengar Unicron putih seharga 50 juta koin emas mata Xiaoyan yang dipenuhi dengan minat. Ding Yue dengan wajah cemberut dia berkata lagi, karena saya tidak memiliki pasukan yang kuat maka saya tidak bisa berbuat banyak ketika melihat Unicron putih itu. Lupakan saja Lindong, ayo pergi dari sini, saya akan mengajak Anda makan malam ucap Ding Yue. Tunggu, jika kita semua bergandengan tangan bukan tidak mungkin untuk bisa menangkap Unicron putih itu ucap Lindong. Ding Yue mendengar ini segera tertawa. Dia berkata Lindong, apakah Anda ingin membuat lelucon? Dengan kekuatan Daosian Bintang 2 apakah Anda pikir bisa mengalahkan Unicron putih? Anda tahu bahwa Unicron putih memiliki kekuatan Daosian Bintang 4 ucap Ding Yue. Lindong segera mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan lalu berkata, saudaraku, bagaimana menurut Anda, apakah kita memiliki peluang untuk menang tanya Lindong. Daosian Bintang 4 memang sangat sulit untuk dihadapi. Namun kita bisa mencobanya ucap Xiaoyan. Ding Yue mendengar ini segera melirik ke arah Lindong. Dia bertanya dengan suara pelan. Lindong, siapa sebenarnya orang ini? Mengapa dia sangat percaya diri ucap Ding Yue. Ini adalah saudara Xiaoyan, saya temui di jalan, meskipun di permukaan kekuatannya hanya Daosian Bintang 2. Namun itu jauh melebihi kekuatan Anda. Oleh karena itu Anda jangan pernah meremehkannya ucap Lindong. Pada saat yang sama sesosok pria keluar dari dalam bahtera dan berhenti di samping Ding Yue. Dia memandang Xiaoyan dan Lindong dengan ekspresi dingin lalu berkata, Nona Ding Yue, apakah mereka berdua adalah teman Anda ucap pria itu dengan ekspresi acuh tak acuh. Ya, ini teman saya Lindong dan ini adalah Xiaoyan, mereka akan membantu untuk menangkap Unicron putih ucap Ding Yue. Membantu menangkap Unicron putih dengan kekuatan Daosian Bintang 2. Bagaimana cara mereka melawan Unicron putih dengan kekuatan seperti ini? Bukankah mereka hanya akan membawa kita dalam kematian jika melawan Unicron putih? Nona Ding Yue, saya akan memberikan kompensasi untuk Anda. Namun saya tidak lagi ikut campur untuk menangkap Unicron putih ucap pria itu. Setelah selesai berbicara pria itu membawa teman-temannya untuk meninggalkan bahtera ini. Daosian Bintang 2 berani bersikap seperti itu. Bahkan banyak Daosian Bintang 2 menjadi pelayan saya ucap pria itu dengan berjalan keluar bahtera. Saat mendengar kata-kata ini Xiaoyan berkata dengan dingin. Hanya Daosian Bintang 3 awal sebenarnya sangat sombong seperti ini ucap Xiaoyan. Mendengar jawaban dari Xiaoyan pria itunya langsung menghentikan langkahnya. Dia menatap Xiaoyan dan lalu berkata, Anda berani meremehkan kekuatan saya. Apakah Anda tidak takut saya akan menamparkan wajahmu ucap pria itu. Jika Anda memiliki kemampuan itu maka Anda tidak perlu banyak bicara ucap Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Bagus, saya tidak tahu dari mana asal bocah ini dengan berani berbicara di hadapan saya seperti itu. Jika ini dibiarkan akan menjadi lelucon besar, sekarang semua akan menjadi saksi bahwa saya berhak memberi Anda sebuah pelajaran. Ucap pria itu aura Daosian Bintang 3 awal meletus, saat Xiaoyan melihat situasi yang memanas ini dia segera berkata. Xiaoyan, jangan langsung membunuh anak ini, tinggalkan dia dalam kondisi sekarat dan saya akan menendang wajahnya. Dia terlalu menjengkelkan untuk dilihat ucap Xiaoyan dengan ekspresi marah. Xiaoyan mengambil langkah besar ke depan, momentum yang kuat terpancar dari tubuhnya. Pria ini sangat terkejut melihat ini, kekuatan yang terpancar dari Xiaoyan tidak lebih lemah dari kekuatannya. Hanya dengan pemikiran Xiaoyan dia sudah mengaktifkan teknik surga yang menciptakan langit. Telapak tangan besar sidik jari dan wajah kuno menghantam ke tubuh pria itu. Pria itu dengan cepat mengeluarkan telapak tangan besar. Saat kedua serangan saling berbenturan suara ledakan dahsyat meledak di bahtera.
Gelombang energi yang kuat membuat semua orang terhuyung-huyung mundur, hanya dalam satu serangan Xiaoyan. Wajah pria itu menunjukkan kepanikan, dia dapat merasakan bahwa energi dari teknik Xiaoyan sangatlah kuat. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kekuatan Daoxian Bintang 2 yang sekuat ini. Xiaoyan tersenyum dingin saat melihat ekspresi jelek dari pria itu. Dia melangkah satu langkah dan berkata, "Sekarang coba hentikan serangan ini," ucap Xiaoyan. Naga api keluar dari tubuh Xiaoyan dan berubah menjadi penguasa Xuan. Setelah itu 10.000 bayangan diaktifkan, ribuan penguasa Xuan yang diselimuti oleh api surgawi tercipta dan itu menggantung udara. Hanya menunggu Xiaoyan mengendalikannya maka ribuan penguasa itu akan membombardir pria itu. Pria itu berkeringat dingin saat melihat serangan yang ditampilkan oleh Xiaoyan. Dia segera mundur dengan wajah ketakutan. Pada saat yang sama tiba-tiba Lin Dong berkata, "Apakah Anda tahu bahwa orang yang Anda remehkan telah mengalahkan Zhen San? Jika Anda masih ingin nyawa Anda selamat Anda harus meminta maaf sekarang," ucap Lin Dong. Mendengar kata-kata Lin Dong pria itu merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Orang yang diremehkan sebenarnya bisa mengalahkan Zhen San. Ia segera berlutut dan berkata dengan suara memohon, "Teman, tolong maafkan kesalahan saya sudah menyinggung Anda. Demi saudara-saudara yang berada di sini tolong ampuni saya," ucap pria itu. Xiaoyan menjentikan jarinya dan ribuan penguasa Xuan di udara hilang berhamburan. Setelah itu dia berkata, "Saya harap Anda tidak mengulangi kesalahan seperti ini lagi di masa depan," ucap Xiaoyan. "Saya berterima kasih untuk kebaikan teman Xiaoyan, saya juga berterima kasih kepada Anda karena sudah mengalahkan Zhen San. Saya pernah bertarung melawan Zhen San saat itu dan saya hampir mati di tangannya. Sekarang saya sangat yakin dengan kekuatan yang dimiliki teman Xiaoyan. Jika kita bergabung maka kita memiliki kesempatan untuk menangkap Unicron Putih. Bagaimana menurut teman Xiaoyan? Apakah Anda menyetujuinya?" ucap pria itu yang ternyata bernama Kang Dong. "Jika saya dapat menangkap Unicron Putih berapa banyak yang bisa saya dapatkan?" ucap Xiaoyan. Xiaoyan sudah tidak memiliki kesan yang baik kepada orang ini. Oleh karena itu dia masih ingin memastikan apa yang akan dia dapatkan. "Teman Xiaoyan, untuk hal itu Anda bisa mendiskusikan dengan Nona Ding Yue. Saya hanya diundang oleh Nona Ding Yue untuk menangkap Unicron," ucap Kang Dong. Ding Yue juga perlahan-lahan muncul dari belakang Xiaoyan dan berkata, "Saya hanya membutuhkan hati Unicron Putih, dan sisanya bisa menjadi milik Anda," ucap Ding Yue. Mendengar ini Lin Dong menjelaskan kepada Xiaoyan, "Saudaraku, meskipun hati Unicron Putih diambil tetapi tubuhnya masih terjual dengan harga 20 juta koin emas," ucap Lin Dong tersenyum. Xiaoyan tidak ragu-ragu lagi dan segera menganggukkan kepalanya. Dia berkata, "Sekarang kita harus membuat rencana untuk menangkap Unicron Putih," ucap Xiaoyan. Pada saat ini Kang Dong segera menjelaskan secara rinci tentang kekuatan Unicron Putih. Setelah mendengarkan penjelasan tentang kekuatan Unicron Putih seluruh kelompok membuat persiapan untuk menuju ruang kekosongan. "Kalau begitu kita akan bersiap-siap untuk pergi ke lautan ketiadaan. Sebelum itu saya akan memberitahu kalian semua bahwa di dalam dasar laut ketiadaan bisa menelan dauki seseorang. Tempat itu mengandung energi kematian yang luar biasa. Jika itu terjadi maka seseorang akan kehilangan kekuatan tempurnya dan akan menjadi lumpuh. Namun Anda tidak perlu khawatir. Saya memiliki metode untuk bisa bertarung di lautan ketiadaan," ucap Kang Dong dengan sangat bangga. Setelah itu dia mengeluarkan buku hitam dan berkata lagi, "Di dalam buku ini terdapat kekuatan yang mampu menahan lautan ketiadaan. Dengan adanya kekuatan dari buku ini Anda tidak perlu khawatir tentang energi kematian yang menelan daoki seseorang," ucap Kang Dong. Pada saat ini Xiaoyan membuka buku hitam itu, sumber void melayang di antara jari-jari Xiaoyan. "Sekarang bagaimana cara kita untuk menangkap Unicron Putih?" tanya Xiaoyan.
Rencananya sangat sederhana, kita perlu beberapa orang kuat untuk memancingnya. Setelah Unicron terpancing maka kita akan memberikan serangan kejutan yang kuat. Tetapi orang yang memancing Unicron harus memiliki pertahanan yang kuat. Kalau tidak, akan berbahaya jika terkena serangan secara langsung, ucap Kang Dong. Pada saat ini Xiaoyan berbalik untuk melihat orang-orang di belakangnya. Dalam hal pertahanan Xiaozan Longyan dan Long Xitian adalah orang yang sangat cocok. Mereka bertiga memiliki kekuatan pertahanan tubuh yang sangat kuat. Xiaoyan menunjuk ketiganya lalu berkata, mereka merupakan kelompok saya dengan kekuatan tubuh yang sangat kuat, ucap Xiaoyan. Saudara, mereka merupakan Dodi bintang 8 dan bintang 9 kan? Apakah saudara Xiaoyan yakin, jika mereka memancing Unicron untuk keluar? Saya khawatir mereka akan dibakar oleh Unicron putih, ucap Kang Dong. Mendengar ini Xiaozan sangat marah, dia ingin maju untuk berbicara tetapi digantikan oleh Xiaoyan. Anda dapat yakin dengan kekuatan tubuh mereka, bahkan di antara kita saya khawatir tidak ada yang bisa dibandingkan dengan pertahanan tubuh mereka bertiga, ucap Xiaoyan. Baiklah, jika saudara Xiaoyan sangat yakin maka saya akan mengikuti saran dari saudara Xiaoyan, ucap Kang Dong. Karena semua sudah diatur maka kita harus pergi ke lautan kekosongan, ucap Xiaoyan. Segera setelah itu seluruh kelompok mengikuti Kang Dong ke tepi lautan ketiadaan. Di dalam lautan ketiadaan titik cahaya biru terlihat. Kang Dong menunjuk ke arah cahaya biru lalu berkata, semuanya bersiaplah, kita akan memasuki lautan ketiadaan, ucap Kang Dong. Semua orang mengangguk saat mendengar ini. Di dalam lautan ketiadaan hanya warna gelap sejauh mata memandang. Setelah memasuki untuk waktu yang lama tiba-tiba badai terbentuk di lautan ketiadaan. Terima kasih sudah nemenin Mimin sampai akhir, tunggu episode selanjutnya, sampai jumpa.